Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Jerdy Stephen. Sebelum kita bersama memulai kebaktian, mari kita simak dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini. Kini hadir paket makan siang beli-beli yang tersedia setiap hari mulai dari tanggal 26 Juli. Saudara-saudari bisa mendapatkan menu-menu makan siang dengan melakukan pemesanan paling lambat H-1 ke nomor hotline beli-beli di 0852 8277 5678. Ongkos kirim flat Rp10.000 per alamat dalam kota Semarang. Informasi mengenai pilihan menu bisa didapatkan melalui Instagram @beribeli.semarang atau dari publikasi yang disebarluaskan melalui WhatsApp atau dengan menghubungi langsung nomor hotline Beribeli. Mari gunakan kesempatan ini untuk saling peduli, saling berbagi, dan saling memberkati. Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum hadir di GKI Peterongan Jalan Kompol Maksum 308 Semarang untuk melakukan layanan swab RT-PCR dengan harga Rp725.000 dan swab antigen dengan harga Rp120.000. Dibuka setiap hari pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Layanan ini dapat dilakukan secara drive-thru maupun walk-in tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. Terbuka bagi jemaat dan juga umum. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikianlah Warta Jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini.
semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara kekasih Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk, saudara. Ya, saudara yang terkasih, sungguh merupakan satu kebahagiaan kita dapat berkumpul kembali dan beribadah kepada Tuhan. Dan tidak terasa kita telah memasuki bulan yang baru di bulan Agustus, di mana di dalam bulan ini juga kita sebagai bangsa dan negara akan merayakan hari kemerdekaan pada pertengahan Agustus mendatang. Oleh sebab itu, tema kita secara umum di bulan ini adalah Aku Cinta Indonesia. Dan tema-tema yang ada di dalam bulan Agustus akan mengajarkan kepada kita serta mengajak kita untuk dapat mengasihi dan menjadi bagian daripada bangsa dan negara ini. Dan biarlah kita juga dapat menunjukkan satu integritas kita dan menyumbangkan potensi daripada diri kita untuk bangsa dan negara ini. Tema kita pada minggu hari ini adalah di sini Tuhan menempatkan. Ya, ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana ya kita yang hidup di negara Indonesia ini, tanah air tercinta, bukan sekedar hidup, tetapi kita diminta untuk dapat memahami di mana kita berada. Tuhan telah menempatkan kita di satu negeri yang kaya dan subur, yang penuh dengan keberagaman ini. Dan biarlah terhadap negeri ini apa yang bisa kita berikan, dan kita sumbangkan segala tenaga pemikiran kita untuk membangun bangsa dan negara kita menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Nah, sebelum ibadah ini kita akan masuk terlebih dahulu di dalam doa pengakuan dosa kita, dan biarlah Tuhan mau menolong dan menerima akan segala keberadaan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah menyembah-Mu. Terima kasih untuk negara di mana kami boleh berada, negeri yang dimana kami boleh berdiri dan hidup di dalamnya. Tuhan sudah memberikan kepada kami sedemikian satu tempat yang indah, yang sesungguhnya penuh dengan kenyamanan karena kekayaan baik tanah dan segala isi daripada negeri ini, serta kekayaan dan keberagaman suku budaya yang ada. Tuhan, ampunilah kami karena seringkali kami tidak menyadari akan kesemuanya ini, dan seringkali kami hanya memikirkan diri kami, dan terlebih ketika kami berada dan hidup di bangsa dan negara ini, kami hanya mementingkan diri kami, dan pada akhirnya kami tidak memperhatikan apa yang menjadi tujuan cita-cita daripada bangsa dan negara kami. Dan kami hanya mengambil keuntungan-keuntungan, dan kami tidak peduli akan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Entah itu kerusakan di dalam masyarakat, konflik yang seringkali terjadi, kerusakan di dalam alam, yang juga adalah karena keserakahan kami sebagai manusia. Ampunilah kami ya Bapa, sadarkanlah kami agar betapa sungguh kami telah menerima anugerah yang besar di dalam kehidupan negeri kami ini, Indonesia tercinta. Dan biarlah Engkau menerima kami
di dalam sesembahan kami, di dalam doa kami, dan di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri menerima satu anugerah karena kita telah mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Yang saya ambilkan dari Mazmur pasalnya yang ke-85 ayat 9 hingga yang ke-10 yang demikian. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah
Saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan daripada Roh-Nya. Tuhan, saatnya bagi kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengingatkan dan mengajarkan kami bagaimana kami harus bersikap di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa atas hati dan pikiran kami, hingga dengan demikian kami memperoleh sesuatu berkat di dalam firman-Mu pada minggu ini. Berkati pula akan hamba-Mu, urapilah mulut dan bibirnya, sehingga apapun yang disampaikannya bukan sekedar perkataan atau pemikiran seorang manusia, tetapi semuanya ini adalah kuasa yang daripada-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 4 hingga yang ke-11. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 4 hingga yang ke-11, yang demikianlah. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah disinilah Tuhan menempatkan. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa 2 tahun sudah dunia dan negara kita Indonesia berada di dalam satu pusaran COVID-19 ini. Dan badai COVID yang lebih ganas yang kita alami saat ini terjadi setelah apa yang melanda di negara India. Di dalam peristiwa yang kita lihat sehari-hari, apa yang terjadi dengan korban-korban akibat dari pandemi ini, saudara, pemerintah sudah berjuang mati-matian dan mencoba berusaha untuk keluar dari persoalan-persoalan, ya, dengan mengerahkan segala daya upaya, di mana rumah sakit juga ditambah kapasitasnya, ya, dan juga bahkan di Jakarta dibangun rumah sakit tambahan oleh Pertamina, ya, yang disebut dengan rumah sakit Pertamina itu. Pemerintah juga mengupayakan percepatan vaksin yang kini juga sudah pada fase anak-anak, saudara. Bahkan obat-obatan yang langka
ya di lapangan, di apotik, itu kemudian oleh presiden sendiri bahkan disidak. Mengapa sampai ini tidak ada di lapangan, saudara? Nah, sampai apa yang dilakukan oleh pemerintah mencoba untuk menambah anggaran bagi pengobatan dan juga bantuan sosial kepada rakyat kecil yang mungkin menderita akibat adanya kebijakan-kebijakan untuk memutus rantai perkembangan ataupun penularan COVID-19 ini. Semua terus diupayakan, saudara, agar negeri tercinta Indonesia ini boleh terselamatkan, agar Indonesia boleh keluar dari peristiwa ataupun persoalan-persoalan pandemi ini. Namun, saudara, rupanya hal itu tidak mudah, tidak seperti yang kita bayangkan dan dikatakan begitu saja, karena ternyata negara ini begitu gaduh dengan berbagai macam pemberitaan di mana kita bisa lihat berita-berita yang ada kadang-kadang isinya adalah fitnah, hoax, dan kemudian provokasi dan lain sebagainya. Ya, semuanya itu terjadi karena masing-masing orang mempunyai kepentingan mereka sendiri dan mereka tidak melihat negara ini secara nasional. Mereka hanya memikirkan kepentingan diri ataupun kepentingan kelompok. Bahkan ada yang tidak percaya pada virus corona. Ada yang juga tidak taat pada aturan-aturan protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Ada yang mengatakan bahwa ini semuanya hanya konspirasi saja dari sang penguasa yang sekarang sedang berkuasa. Dan ada juga yang mengatakan ini adalah bisnis demi keuntungan daripada kelompok-kelompok tertentu. Nah, dan bisnis itu juga saking fitnahnya, jahatnya, mereka katakan bahwa orang di-COVID-kan, begitu kan. Saudara, dari semua tuduhan fitnah dan provokasi, kita bisa melihat pada akhirnya ya ujung-ujungnya ya nantinya yang disalahkan adalah presidennya. Ya, dan ujung-ujungnya adalah nantinya mereka mau menurunkan presiden yang berkuasa, yang secara legal sebetulnya secara demokratis telah dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Bagaimana bangsa ini bisa kuat dan maju bila pola pikir dan cara pandang sudah tidak lagi normatif, saudara, di dalam kehidupan ini? Ya, tentu pemerintah merasa berat dan pemerintah tidak bisa sendiri menangani bencana dunia pandemi ini. Harus ada dukungan, minimal ketaatan, sikap kerendahan hati dari masyarakat yang mempercayakan kerja pemerintah ini untuk menyelesaikan atau menghapus virus COVID ini dari bumi Nusantara. Bagaimana bangsa ini akan menuju pada satu kehidupan yang makmur dan penuh dengan damai sejahtera, saudara, bila tidak ada dukungan dan kerjasama dari bangsa dan negara, seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dalam rangka realitas kehidupan yang terjadi akhir-akhir ini di kehidupan bangsa dan negara kita, saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk bisa belajar dari firman Tuhan sebagaimana bangsa Israel yang diminta untuk taat oleh Tuhan. Ya, apa persoalan yang tengah dihadapi bangsa Israel saat itu? Ya, mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Dan tentu bila dibuang dan ditawan, keadaan menjadi tidak nyaman, saudara. Tinggal di pengasingan tentu tidak bebas. Berada di dalam aturan dan pola hidup kultur bangsa lain. Tidak bisa beribadah dengan bebas, tidak ada damai sejahtera dan tidak ada sukacita. Nah, Nabi Yeremia menyerukan kepada bangsa Israel dalam pembuangan agar mereka sabar, taat dan ikuti ketetapan Tuhan sebagai sebuah proses pemurnian dengan tidak melawan pada Raja Babel.
Kita bisa lihat itu kalau di dalam pasal 27 ayat 14. Ya. Karena bila tiba saatnya sesuai dengan waktu Tuhan, maka Israel akan dibebaskan dan diselamatkan. Nah saudara, namun ternyata ada juga nabi-nabi yang palsu yang memberitakan berita hoax, mengatasnamakan Tuhan, yang mengatakan bahwa Israel akan segera dilepaskan dalam waktu dekat. Akan segera datang pertolongan karena Israel inilah yang merupakan bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu Israel janganlah khawatir. Nah saudara, pernyataan-pernyataan seperti inilah yang memprovokasi bangsa Israel untuk tidak taat dan bersikap sesuka hati, bahkan menentang serta memberontak melawan pemerintahan Babel. Mereka pikir dengan mengatasnamakan Tuhan maka semuanya menjadi benar dan mereka akan terbebaskan. Saudara, para nabi palsu ini adalah nabi yang membual, ya, yang selalu menawarkan ketentraman palsu, membius umat dengan harapan kosong, menjanjikan pertolongan instan dari Tuhan, menubuatkan damai sejahtera yang murahan. Kita bisa lihat itu kalau saudara membaca di pasalnya yang ke-28, di mana Nabi Yeremia menentang melawan Nabi Hananya yang adalah nabi palsu itu. Nah, pembuangan Israel ke Babel sebetulnya adalah penghukuman dari Tuhan karena mereka tidak taat, dan mereka dibuang di Babel di dalam rangka memproses bangsa itu. Supaya apa? Ya, supaya mereka sadar dan mereka kembali meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan mereka. Dan dalam kerangka memproses mereka itu, Tuhan merancangkan sebuah kehidupan bagi bangsa tersebut. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan, dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang boleh disebutkan sebagai shalom, yang dimana kedepannya ketika mereka bebas, mereka akan merasakan satu kuasa yang daripada Tuhan yang membebaskan mereka dari kerajaan Babel. Dan apa yang mereka rasakan, keselamatan, damai sejahtera, shalom itu bukan hanya pada masa yang akan datang saja, tetapi masa di mana ketika mereka berada di dalam pembuangan di Babel itu, Tuhan juga ingin mereka merasakan akan damai sejahtera. Jadi satu kehidupan yang penuh dengan damai itu yang juga bisa dikatakan sejahtera. Tidak pada saat Tuhan membebaskan mereka dari Babel, tetapi ketika mereka sedang berada di Babel dan sedang ditawan, Tuhan juga ingin supaya mereka hidup di dalamnya dengan satu perasaan damai, tenang, bahagia begitu. Nah, dengan demikian saudara, proses pemurnian selama di dalam pembuangan, bangsa Israel bisa menikmati kehidupan dengan baik. Nah saudara, oleh karenanya dalam rancangan damai sejahtera Allah bagi Israel, maka apa yang seharusnya dilakukan oleh Israel ketika berada di dalam pembuangan di Babel itu? Yang pertama saudara, seharusnya Israel mendengarkan dan mempercayai karya dan rancangan Allah walaupun hidup mereka tidak ideal. Nah saudara, tentu kehidupan yang berada di dalam pembuangan itu tidak seperti hidup yang ketika mereka berada di Yerusalem, di tanah mereka sendiri. Semuanya serba terbatas, serba tidak enak begitu.
Tetapi bagaimana keadaan yang tidak enak inilah mereka bisa menikmatinya, dan Tuhan juga mendukung. Tuhan akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka supaya mereka dapat menikmati hidup di tanah orang, di tanah pengasingan. Nah, tetapi ada saja orang-orang yang merasa tidak puas atas keadaan mereka, sehingga ya kadang mereka lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu. Karena apa? Nabi-nabi palsu itu selalu menyatakan sesuatu yang menggiurkan, yang menjanjikan, bualan-bualan yang seolah-olah mereka akan bebas, mereka akan senang. Dan kadang orang lebih memilih janji-janji yang membuai daripada hidup di dalam satu realitas. Oleh sebab itu saudara, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8 dari pasalnya yang ke-29, ya, di sana dikatakan, ya, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Jadi itulah yang dikatakan, ya. Nah, saudara, ini juga samalah seperti kehidupan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Ketika bangsa dan negara kita menghadapi persoalan-persoalan begitu ya, apa yang terjadi dengan masyarakat banyak. Kadang-kadang ada orang-orang yang tampil pahlawan yang kesiangan begitu, yang menjanjikan dan yang memberikan satu statement-statement bahwa apa yang ada saat ini begitu buruknya, begitu jeleknya, ya, kalau digantikan dengan yang lain mungkin akan menjadi baik. Ya, oleh sebab itu ya marilah. Nah, makanya saudara, tidak heran kalau kemudian muncul demo-demo yang ada pada saat ini. Ya, semuanya itu kan sesuatu yang menjanjikan. Belajarlah saudara tadi di dalam berita anugerah itu, supaya apa? Supaya kita jangan jatuh kepada satu kebodohan, begitu kan? Nah, maka ya marilah iman kita pergunakan dengan benar, ya. Percaya kita mendengarkan kepada Allah yang berkata dengan sesungguhnya, dengan benar begitu. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dan pada buayan-buayan mimpi-mimpi mereka. Lalu ketika keadaan nanti tidak sesuai seperti yang dikatakan, baru kita menyesal, tetapi sudah terlambat. Marilah saudara, kita belajar untuk mempercayakan diri kita, untuk mendengarkan apa yang baik, apa yang sesungguhnya yang sedang Allah lakukan terhadap kehidupan bangsa dan negara kita. Ya, oleh sebab itu saudara, di masa-masa semacam ini, ketika pemerintah juga meminta supaya kita berdiam diri di rumah hanya sejenak saja, ketika rantai COVID ini terputuskan penyebarannya, maka ekonomi itu akan dipulihkan kembali, kehidupan kita akan menjadi lebih baik daripada kita hanya sekedar mendengarkan provokasi orang-orang yang sudah pengen berkuasa dan duduk di dalam kekuasaan itu. Ya, walaupun negara kita ini tidak seperti Israel, namun pandemi ini bisa kita anggap sebagai sebuah karya permurnian. Tuhan sedang memproses kita menuju kepada pemurnian dalam rangka sebuah kebaikan dalam hidup yang berkualitas, di mana nanti kita dapat hidup di dalam pola yang baru, new normal itu. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, selama di dalam proses pemulihan ini, ya, apa yang dilakukan Allah di dalam rancangan-rancangan damai sejahtera, apa yang harus dilakukan oleh Israel. Yang kedua, bagaimana mereka ikut ambil bagian dalam rancangan karya Allah untuk mewujudkan damai sejahtera tersebut. Sekali lagi saya katakan, ikut ambil bagian dalam rancangan karya Allah. Di sana Allah sudah katakan di dalam pasalnya yang ke-29, biarlah masing-masing orang
mengambil istri untuk berkeluarga, dalam hal ini kawin mengawinkan, bekerja, mereka tidak egois, menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Enjoy begitu saudara di tanah pengasingan ini. Allah juga katakan, dirikan rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Dan 29 ayatnya yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan menyuruh supaya bangsa itu menikmati kehidupan yang adalah anugerah Tuhan meskipun di tanah pembuangan. Anggaplah sebagai negeri sendiri. Ya, karena membangun kesejahteraan akan berdampak pada diri kita sendiri juga. Jadi ya tidak usah memikirkan segala sesuatu ya yang terjadi dengan begitu susah ya dan menyesal, putus asa, tidak. Ya hiduplah, toh kita bisa melihat juga pada akhirnya ya, Raja Babel memberikan keleluasaan, kita bisa hidup dengan baik, kita bisa bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar kita, di luar Israel, begitu. Nah inilah supaya apa? Supaya Israel tidak terus memikirkan penyesalan-penyesalan, tidak memikirkan kesusahan-kesusahan mereka, tetapi mereka bisa bercampur baur dengan bangsa Babel dan mereka ikut ambil bagian. Nah di situ pada akhirnya ketika interaksi itu berjalan dengan baik, hidup mereka juga baik dan mereka juga akan diperlakukan dengan baik. Dan pada akhirnya keadaan itu juga baik. Nah saudara, demikian juga apa yang terjadi terhadap bangsa Indonesia ini. Apalagi kalau Indonesia ini adalah tanah air kita, tumpah darah kita. Tentu rasa memiliki terhadap bangsa dan negara ini begitu besar. Dan oleh sebab itu perlu kita jaga, kita bangun, kita rawat Indonesia ini yang begitu luar biasa kekayaan negerinya, kekayaan baik sumber alam maupun kekayaan budayanya, keberagamannya yang ada di Indonesia ini. Kita tidak hidup di mana-mana, saudara, kita hidup dan berpijak di tanah ini, kita makan dari negeri ini, dari tanah ini. Dan biarlah kita merasakan bahwa ini adalah rumah kita sendiri yang perlu kita jaga supaya tidak terjadi perpecahan. Dengan kebersamaan kita bisa membangun bangsa dan negara ini supaya apa? Supaya sejahtera, saudara. Apalagi ini adalah milik kita, tumpah darah kita, saudara. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Israel selama proses pemurnian yang daripada Tuhan? Ya, dikatakan mereka harusnya mendukung pemerintah dengan cara apa? Mendoakannya. Kan di sana dikatakan di dalam pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-7 itu, ya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Saudara, berdoalah. Bangsa Israel mungkin ketika melihat bangsa-bangsa yang ada di luar daripada dirinya, mereka sebut bangsa itu bangsa kafir. Tetapi kita lihat apa yang difirmankan Tuhan, berdoalah bagi kota itu, berdoalah bagi pemerintahannya. Ya, supaya apa? Supaya kota itu baik, pemerintahannya itu baik, begitu kan? Nah, kalau semuanya itu baik, maka kehidupan ini juga akan menjadi baik. Doa itu penting, bukan hanya untuk golongan kita saja, tetapi bahkan lawan kita, orang yang asing bagi kita yang tidak kenal atau bahkan musuh kita sekalipun, kita harus mendoakannya. Nah, ketika kita berdoa, maka terhadap pemerintahan itu
maka kekuasaan itu tentu akan dapat dijalankan dengan baik dan bijak. Ya, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, saudara, pada dasarnya agama, iman, kepercayaan itu menjadi motor dari sebuah perbuatan yang baik. Iman dan agama itu menjadi motor segala keinginan-keinginan yang baik, ya, sehingga doa-doa yang ada tentunya baik, apalagi ketika kita memohonkan kepada Tuhan. Jadi tidak ada, ya, di dalam satu agama doa-doa yang kita tujukan kepada Tuhan itu agar Tuhan melakukan yang buruk. Tidak ada. Karena Tuhan juga meskipun terhadap ciptaannya yang buruk dan jahat sekalipun, Tuhan tidak akan, ya, menghukum mereka atau melakukan sesuatu yang buruk terhadap mereka. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti mengingatkan dengan caranya tersendiri. Nah, oleh sebab itu ketika kita memanjatkan doa-doa yang buruk terhadap pemerintah, itu tidak sesuai dengan keberadaan ataupun hakikat Tuhan sendiri. Dan sebagai anak Tuhan, orang yang percaya, marilah kita membangun bangsa ini, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ketika kita merusak negeri ini, kita akan hancur sendiri. Namun ketika kita merawat, ya, negeri ini dan mensejahterakan negeri ini, maka kita juga akan menuai hasil, yaitu keadilan, kebenaran, kemakmuran, dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara, untuk dapat membangun kesejahteraan bangsa ini, kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu bergandengan tangan dan bekerja sama dengan berbagai kalangan, entah itu lintas etnis, suku, agama, politik, sosial, ekonomi, gender, dan usia. Dan biarlah kita berada di tempat ini ketika kita melihat orang lain bukan sebagai orang asing ataupun pendatang, melainkan sebagai orang-orang yang ada, yang hidup di negeri ini, sebagai sesama orang Indonesia. Ya, seringkali orang memainkan politik identitas, dan memang identitas tentang etnis, kesukuan, dan keagamaan memang tetap ada dan tidak akan pernah dapat hilang. Namun, ya, janganlah kemudian kita mempermainkan semuanya itu hanya untuk kepentingan diri sendiri dan membuat pada akhirnya berseberangan, bahkan berlawanan satu dengan yang lain. Seharusnya keberagaman itu menyatukan kita dan membuat kita saling mengakui, mencintai sebagai sesama anak bangsa. Dan biarlah kita berupaya untuk menghadirkan kedamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara ditempatkan ke negeri ini, di negeri ini, saudara biarlah berdoa bagi negeri ini, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita semuanya. Dan selamat menjalankan atau melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Biarlah Engkau sendiri yang terus akan menolong kami dan menjadikan kami sebagai anak-anak negeri ini sadar akan anugerah dan kasih karunia yang Kau telah limpahkan kepada kami. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong akan upaya-upaya pemerintah di dalam rangka membangun negeri ini di tengah-tengah situasi pandemi yang begitu mengganas. Berikanlah kekuatan kepada para pemimpin bangsa dan negara kami agar pada akhirnya mereka mampu untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Dan tolonglah kepada masyarakat bangsa Indonesia ini agar mereka juga punya kerendahan hati dan mengetahui apa yang Tuhan inginkan atas hidup mereka, sehingga mereka dapat ikut ambil bagian, memberikan sumbangsih untuk satu kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa bagi banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan anggota keluarga oleh karena pandemi ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, biarlah dengan kasih dan kuasa-Mu Engkau yang tetap memampukan mereka untuk melanjutkan hidup ini. Kami juga berdoa bagi sebagian masyarakat banyak yang tentu kesulitan di dalam kehidupannya, di dalam ekonominya. Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan berkati mereka agar di dalam kebijakan-kebijakan PPKM yang ada, mereka masih tetap dapat membangun kehidupan dan mereka masih tetap dapat makan dari hari ke hari. Tolong juga kami selaku anak-anak Tuhan untuk dapat melakukan sesuatu yang nyata, tidak hanya sekedar berdoa, tetapi melalui satu tindakan-tindakan yang nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Bapa, kami mohon kiranya Engkau tolong juga saudara-saudara kami, anggota jemaat yang terinfeksi COVID-19 ini. Berikan kekuatan, kemampuan, semangat kepada mereka untuk terus dapat melanjutkan kehidupan ini. Dan kami berdoa juga bagi gereja di mana-mana tempat yang tentu berdampak besar dalam kehidupan persekutuan. Biarlah kami bersama-sama boleh membangun akan spiritualitas dan menjaga iman kepercayaan kami sehingga kami tetap dapat berkarya dan bersaksi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan memasuki kehidupan kami. Kiranya Engkau yang tolong menyertai perjalanan hidup kami, apapun yang kami upayakan untuk bangsa ini dan untuk hidup dan masa depan kami. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami mau menyerahkan seluruh doa sembahyang kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan,
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan jenis persembahan yang diberikan. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Informasi kode unik dapat Anda temukan pada warta digital. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Walaupun pada pandemi COVID-19, berkat dan pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, pribadi demi pribadi. Kami ingin mensyukuri melalui persembahan yang kami persembahkan ini, bahkan memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, agar dimanapun Tuhan menempatkan kami, hidup kami dapat menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki kehidupan kita, dan biarlah dengan segala integritas diri kita, potensi yang ada pada diri kita, kita dapat hadir bagi dunia, bagi bangsa dan negara ini yang mungkin saat ini penuh dengan penderitaan, agar kita dapat menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertawa. Jika padaku ditanyakan, Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritahu,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.